Welcome to my channel. Ya, salam sehat. Selamat datang juga di channel Bung Harpa, teman-teman semua. Seperti biasa, gue berharap kalian semua juga dalam keadaan sehat-sehat. Walaupun kelihatannya sepak bola kita, sebenarnya bukan kita sih, tapi di kawasan Asia itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi, gue baru aja dapat informasi. Nanti gue akan share di gue akan edit, gue akan insert di sini atau di sini mungkin soal wacana ataupun permintaan dari Bahrain Football Association atau BFA untuk memindahkan venue pertandingan matchday kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga ya dari grup C antara tuan rumah Indonesia menghadapi Bahrain yang seharusnya dilangsungkan di Indonesia. Kita sebagai tuan rumah dan biasanya kemungkinan besar akan dilangsungkan di mana di Gelora Bung Karno ya. Nah, kita sudah mengirim Bahrain sudah mengirim keberatan ya untuk bermain di Indonesia atau di Jakarta menyusul sejumlah ancaman, kemudian juga persekusi, kemudian juga intimidasi dari netizen Indonesia ya terhadap website resmi mereka, terhadap sosmed resmi mereka, pemain, pelatih dan seterusnya, terutama pemain dan asosiasi ya. Nah, yang menarik adalah ini dia statement dari AFC yang kelihatannya sangat concern sekali ya, sangat peduli, sangat responsif dengan usulan tersebut. Jadi gue akan bacakan isinya, yang intinya sebenarnya ya mereka mempertimbangkan secara serius lah permintaan tersebut dan akan membahas ini, bahkan akan membawa ke FIFA ya, kira-kira seperti itulah ya, nggak usah gue translatein secara harafiah, secara letterluck sorry. Nah, ini memang berbanding terbalik dengan ketika kita mengirim surat keberatan yang dikirimkan oleh PSSI kepada AFC soal kepemimpinan wasit asal Oman yang memimpin laga antara Bahrain dan Indonesia, di mana kita melihat ada banyak ketidakadilan yang dilakukan oleh wasit tersebut ya, mulai dari pelanggaran-pelanggaran yang tidak diberikan harusnya buat kita, ketika melanggar Tom Haig, melanggar Rafael Strike, Marcelo Ferdinand dan banyak lagi, dan juga waktu tambahan yang sangat tidak masuk akal. Nah, ini bahkan di awal-awal AFC sempat mengatakan belum terima suratnya. Bahkan not even cek dulu, mastiin dulu, oh ternyata ada, baru dikomentar. Dan setelah itu komentarnya adalah kira-kira kurang welcome lah, intinya seperti itu ya. Jadi silahkan ajukan ini ke FIFA lah, terus kita nggak bisa menindaklanjuti dan sebagainya. Nah, berbeda dengan ketika Bahrain yang meminta dipindahkan venue tanggal 25 Maret nanti. Kita akan berhadapan dengan Bahrain 25 Maret lagi. Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas ya, karena di sisi lain gue juga menerima begitu banyak DM, begitu banyak WhatsApp juga ada yang kemudian untuk membahas hal ini. Nah, satu yang gue perlu tekankan di sini adalah keadilan itu memang kadang nggak bisa datang sendiri, harus kita perjuangkan, kita harus fight, dan kita nggak bisa nunggu di depan halaman rumah kita keadilan itu akan datang. Jadi harus kita kejar, harus kita uber, harus kita perjuangkan. Dan menurut gue ini adalah saat yang tepat buat jajaran Pak Erick Thohir dan kawan-kawan untuk menunjukkan kelas Pak Erick Thohir, untuk menunjukkan lobby-lobby Pak Erick Thohir yang selama ini sudah terbukti jitu. Kita lihat bagaimana beliau mampu mendatangkan Argentina yang baru saja juara dunia, kemudian juga mengusahakan Martin Paes untuk bisa tampil membela Indonesia di laga melawan Arab Saudi, dan kemudian juga ketika ada gonjang-ganjing Piala Dunia U20 yang kemudian batal karena ada isu Israel, kemudian akhirnya bisa jadi U17 ya, kita gelar Piala Dunia, dan juga sampai FIFA membuka kantor di Indonesia. Nah, kita punya sosok yang sangat berkelas, sosok dunia, yang gua rasa ini adalah momentum yang tepat ya buat Pak Erick Thohir untuk menunjukkan kelasnya. Dan kita tetap harus fokus juga memang ya di tim nasional untuk menggedor
kemampuan kita untuk mengencot kemampuan kita, memaksakan lagi strategi dan taktik STI supaya lebih maksimal di laga-laga berikutnya supaya kita bisa lolos Piala Dunia. Tapi di saat yang sama kita juga perlu untuk yaitu tadi melancarkan lobby-lobby politik, karena kita tahu semua Presiden AFC itu dari Bahrain. Mungkin tidak secara linear ya, ada perintah untuk mengatakan A, mengatakan B, tapi secara naluriah bawahannya pasti ada rasa respect atau sungkan untuk mengambil keputusan yang against dengan negara ketuanya atau bosnya, yaitu Bahrain. Nah, ini yang gue rasa menjadi area pertempuran baru bagi Pak Erick Thohir dan kawan-kawan. Selama ini Pak Erick Thohir sudah berhasil membuktikan sanggup ya untuk bermain di ranah internasional. Kenapa di ranah Asia nggak bisa? Ya, seharusnya ini bisa ya, walaupun tetap kita nggak bisa memungkiri uang juga akan bermain di sana gitu kan. Nah, selain itu dalam 2-3 hari terakhir ini juga banyak ya dari teman-teman semua, gue nggak bisa sebutin satu-satu namanya, yang lumayan banyak nih memberikan pandangan atau usul, dan gue terima kasih ya, banyak sekali message-message dari kalian itu yang memperkaya diskusi kita, yaitu soal ini aja Bung, kita pindah ke Oceania gitu, pindah federasi. Dan tapi gue menarik kesimpulan ya, menurut gue ini adalah ide paling bodoh yang pernah gue dengar dalam hidup gue di sepak bola. Ya, pindah federasi itu biasa, memang bukan yang nggak pernah terjadi ya, tapi bukan karena semata-mata kita dicurangi. Ya, kalau itu yang terjadi, maka satu dunia ini mungkin udah berubah semua nih federasinya. Karena keadilan dalam sepak bola itu kerap mungkin tiap minggu terjadi, bukan hanya di level timnas ya, di klub juga kita sering ada kecurangan-kecurangan atau mungkin ketidakadilan yang terjadi. Kita masih ingat misalnya tahun 66 ya, walaupun kita semua mungkin sebagian besar belum lahir atau kalaupun lahir mungkin masih kecil, ketika Jerman Barat dirampok oleh Inggris ya, ada gol yang seharusnya nggak gol, yang membuat Inggris akhirnya menang Piala Dunia dan satu-satunya itu gol kemenangan. Malah setelah itu Jerman Barat itu sempat mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan, tapi ketika bolanya mau ditendang, mau ke arah gawang, itu langsung diperitin sama wasit itu. Jadi jelas dirampok ya, tapi waktu itu mungkin Jerman Barat sadar mereka adalah pecundang di Perang Dunia Kedua, jadi ya udah, mereka tahu mereka tidak populer. Dan keadilan itu pun berlanjut. Misalnya 86 Inggris gantian yang dipecundangi sama Argentina melalui gol tangan Tuhan. Ya, kita semua tahu lah, walaupun kita belum lahir mungkin juga sebagian besar atau udah lahir tapi masih kecil. Kemudian lingkaran setan itu pun berlanjut atau mungkin selesai ya, bukan selesai lah, tapi berlanjut tahun 90 Piala Dunia. Ya, ketika Jerman Barat, ya walaupun gue juga salah satu fans selain Indonesia tentunya ya, fans Jerman, itu ketika Jerman mendapatkan gol penalti yang sebenarnya itu tidak pelanggaran gitu, dan banyak lagi, bahkan 2000 berapa 10 ya kalau nggak salah ya, waktu golnya Lampard itu kan udah masuk gawangnya Neuer, udah lewat gawangnya Neuer tapi nggak disahkan. Nah itu kan juga banyak kan, apakah mereka minta pindah? Nggak ada yang minta pindah ya. 66 Jerman Barat nggak minta pindah, 86 Inggris nggak minta pindah, 90 Argentina nggak minta pindah juga. Jadi biasa aja gitu loh. Jangan gue nggak ngerti. Jangan kita berpikir sensasional yang hanya semata-mata untuk membuat rame aja gitu ya. Memang ada kasus pemindahan federasi yang itu dilakukan oleh Australia, nggak usah jauh-jauh. Karena apa? Karena ada alasan logis bahwa mereka itu tidak bisa berkembang karena lawannya di situ kurcaci semua kan, Vanuatu, Fiji, American Samoa, New Caledonia, banyaklah, ada beberapa lagi negara-negara kecil yang rasa-rasanya itu tidak sebanding dengan the almighty Australia. Kalau nggak salah itu pernah skornya 30-0 apa segala macam. Lalu kemudian juga Israel juga pernah pindah federasi, tentu karena alasan keamanan. Ya kalau Israel masuk di zona Asia, bisa dibayangkan mereka harus away ke Arab Saudi, away ke Iran mungkin, atau away ke Qatar. Ini kan jadi repot ya, karena nggak ada hubungan bilateral. Dia akhirnya mereka pindah ke Eropa. Nah, itu adalah 2 contoh kasus yang pindah federasi karena ada alasan yang kuat, bukan semata-mata nggak
mendapatkan ketidakadilan atau dicurangi gitu. It happens di dunia lain, tapi kita harus fight di tanah kita sendiri, di Asia, di tempat dimana kita tumbuh lahir. Bukan kita malah cengeng, malah pindah federasi, ya malah takut ya. Jadi sekali lagi itu adalah, ya gue menghargai sebenarnya masukan-masukan dari teman-teman ya. Tapi menurut gue kalau itu lahir dari pikiran kalian, itu sebenarnya lebih bagus. Artinya kalian punya ide, tapi menurut gue itu adalah ide yang paling bodoh yang pernah gue dengar. Kalau kita pindah federasi, lebih baik kita fight, ya perjuangkan ketidakadilan ini yang memang udah kita lihat nyata di depan mata kita. Bahrain dengan segala kroni-kroninya di AFC. Nah ini mudah-mudahan kita bongkar, kita mulai menjalin koalisi mungkin dengan Asia Tenggara, ya supaya kita punya suara yang kuat, sehingga nanti kita bisa menempatkan wakil kita di sana, sehingga mereka nggak macam-macam. Makanya itu kita bilang, ya rival-rivalnya kita dengan Malaysia, dengan mungkin Thailand dan lain-lain, kita juga tetap harus mikir kita itu lemah. Ya, dikala mungkin negara-negara Timur Tengah mereka kompak mungkin ya di AFC, tapi kita ini nggak jelas gitu loh, ribut-ribut nggak jelas, semuanya mau dimusuhin. Jadi kita juga harus cerdas dalam mensikapi hal-hal seperti ini ya. Jadi itu aja pandangan dari gua. AFC ini memang perlu dikasih pelajaran juga, tapi kita juga harus pakai taktik dan strategi supaya kita tidak terjebak oleh perangkap mereka. Ya sekali lagi gue tidak setuju dengan usulan pemindahan pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain. Mungkin kalian juga pengen atau ingin tetap mereka tanding di Indonesia supaya mereka tahu bagaimana rasanya ya disambut oleh masyarakat Indonesia nanti tanggal 25. Tapi ingat, jangan anarkis, jangan melanggar hukum, dan juga jangan rasis ya. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu. Bye bye.